Ini acara Fadli YouTube sangat menarik, banyak kasih angle dan pencerahan. Tonton dan jangan lupa subscribe Fadli Zon Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, kembali di Fadli Zon Official YouTube channel. Kali ini saya datang ke seorang tokoh pemikir, berkali-kali menjadi menteri, dan beliau ini adalah juga seorang yang sangat kritis. Dulunya juga aktivis mahasiswa, siapa lagi kalau bukan Bang Rizal Ramli. Di rumahnya yang sangat asri dan banyak dihiasi oleh artworks, lukisan-lukisan yang merupakan karya dari pelukis-pelukis Indonesia. Terima kasih Bang Rizal, saya bisa datang dan mau ngobrol dengan Bang Rizal. Fadli kehormatan karena Fadli tokoh Indonesia yang luar biasa, ngerti masalah, articulate, dan selalu pro demokrasi dan pro rakyat. Memang tidak mudah, pilihan-pilihan itu tidak mudah dalam dunia yang sangat pragmatis ini. Saya kagum sama Fadli bisa mempertahankan visi dan karakter dalam suasana seperti ini. Waduh, terima kasih Bang. Saya justru kesini mau menggali nih pemikiran-pemikiran Bang Rizal Ramli yang saya sudah ikuti banyak tulisan, terutama di bidang ekonomi. Waktu saya menjadi mahasiswa S2 di London School of Economics di Inggris, ya, saya baca juga tulisan-tulisan Bang Rizal, terutama terkait dengan krisis 97-98. Ingat saya waktu itu pernah nulis bersama Jonathan Pincus, ya, dari SOAS dan lain-lain. Saya termasuk yang melihat Bang Rizal ini termasuk yang paling tajam dalam melihat situasi ekonomi pada umumnya, dari sisi makro maupun mikro. Nah, untuk itu saya mau memulai dari situ Bang Rizal. Bagaimana Bang Rizal melihat ekonomi kita sekarang di tengah resesi plus tentu saja pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Secara umum dulu mungkin Bang Rizal. Fadli, even sebelum COVID, awal tahun ini, ekonomi Indonesia sudah menunjukkan berbagai perlambatan, kemerosotan di dalam bidang ekonomi makro. Dengan adanya COVID, itu menjadi lebih parah lagi. Dan awal tahun depan, semester 1, kita akan menghadapi kesulitan cash flow dan dampak dari krisis multidimensi ini akan lebih gawat dibandingkan dengan pada tahun 98. Tahun 98, krisis moneter, krisis karena kebanyakan hutang, tetapi rakyat di luar Jawa malah seneng. Betul. Karena Petani terutama. Petani, karet, sawit, coklat yang tadinya hanya dapat $1 3.000 perak dari 15.000 perak, sehingga mereka malah makin makmur di luar Jawa pada krisis 98. Di dalam Jawa memang susah, tapi hari ini di luar Jawa sudah tidak ada lagi excess kapasitas. Yeah. Yang kedua, memang macam-macam komoditi ini lagi problem. Jadi walaupun rupiah melemah, itu kesulitan di Jawa dan luar Jawa nyaris sama. Sebagai contoh sederhana, 70% mahasiswa di seluruh Indonesia itu nggak mampu bayar uang kuliah. Dan saya memang aneh kok soal begini aja pemerintah nggak bisa selesaikan. Yeah. Nah, krisis ini lebih gawat dari 98 karena faktornya juga banyak. Satu, kebanyakan hutang.
pada titik di mana untuk bayar bunganya saja harus minjem. Perlu utang baru. Utang baru. Jadi tahun depan bunganya sekitar 345 triliun. Itu untuk bisa bayar bunga itu kita harus ngutang lagi. Ya, terjadi negative flow lah. Nah yang kedua, nggak banyak yang memperhatikan, bulan September pertumbuhan kredit itu negatif. Biasa, belum pernah terjadi sejak 98. Ya, biasanya pertumbuhan kredit itu sekitar 15%, 18%. Kalau ekonominya 6%. Ini dari Januari sampai September pertumbuhan kredit hanya 3%. Bahkan September itu negatif. Negatif, ya. Artinya apa? Uang yang ada di rakyat disedot untuk bayar hutang melalui mekanisme membeli sun dan sebagainya. Nah, inilah yang memukul daya beli rakyat biasa. Ya, karena kalau ekonominya tambahan kreditnya let's say 10%, itu masih banyak uang beredar. Ekonomi masih hidup. Ya. Ya, dan rakyat ada pendapatan. Hari ini selain karena Covid, rakyat tuh nggak ada kerjaan. Ya, saya sedih sekali. Itu yang waktu saya di ALC, ada ibu yang saking putus asanya, 3 anaknya dia gorok karena nggak mampu kasih makan. Ya. Terus dia sendiri bunuh diri gitu. Nah, tragedi ini akan semakin terjadi pada semester 1 tahun depan, dan pemerintah ternyata tidak punya kemampuan buat menyelesaikan masalah atau mengurangi beban ini untuk rakyat biasa. Ya. Saya kira kalau masalah utang, Bang Rizal, sudah banyak juga pengamat yang mengatakan utang ini akan menjadi beban yang luar biasa. Termasuk tadi yang Bang Rizal katakan 345 triliun bunga. Yes. Bunga yang harus dibayarkan dan kita mungkin tidak mempunyai. Ini kan policy pengambilan kebijakan tentang utang ini kan tentu dari Menteri Keuangan ya. Dan Bang Rizal selalu mengatakan ini Menteri Keuangan terbalik nih. Nah, maksud saya, bagaimana bisa Menteri Keuangan terbalik yang menurut Bang Rizal ini bisa mendapatkan penghargaan dari luar? Kalau saya waktu itu menjawabnya spontan ya, mungkin dia terbaik bagi orang asing gitu ya. Nah, mungkin Bang Rizal bisa menekankan terkait dengan utang ini. Kenapa kok kita sudah tahu resiko yang begitu besar, tetapi kelihatannya Presiden nyaman saja melihat situasi ini? Fadli, misalnya Fadli di root bank, di papan bank ada, kalau mau pinjam di bank ini, kredit bunganya 15%. Para pengusaha datang minta kredit, mereka negosiasi, jangan 15% dong Pak, saya kan perusahaannya bagus, 12% dong, 13%. Tapi ada satu negara yang datang sama Pak Fadli, saya mau bayar bunga 17-18%, 2-3% lebih mahal dari pasar selama 10 tahun. Pak Fadli akan sangat senang banget sama si peminjam itu, kasih hadiah apa aja. Kalau cuman award mah gampang, kasih hadiah macam-macam dah. Karena kagak ada di seluruh dunia Menteri Keuangan yang meminjam dengan bunga kemahalan. Ya, misalnya Menteri Keuangan Singapura, Menteri Keuangan Jepang, Cina. Kalau minjam itu dia tekan semurah mungkin, bukan kasih bonus semahal mungkin. Tidak aneh dia disenengin oleh para bankir dan investor asing. Ya, dia kasih juga tax holiday 30 tahun. Ya kan, disenengin, dipuji-puji. Makanya saya katakan dia Menteri Keuangan terbalik. Ya, terbaik untuk kreditor, terbaik untuk investor asing, terbalik buat rakyat dan bangsa kita. Karena jangan main-main, perbedaan selisih bunga 2% saja.
selama 10 tahun, misalnya kita minjem 10 miliar dolar, 2% bunga berbunga, itu tambahan bunganya nyaris sepertiganya, 3 miliar dolar tambahan. Nah, siapa yang bayar? Yang bayar rakyat kita. Caranya yang dipajakin yang kecil-kecil. Orang dagang online, pajakin yang kecil-kecil. Karena dia nggak berani pajakin yang gede. Ya kan? Dia nggak berani misalnya pajakin Astra, karena dia bekas komisaris di Astra, lain-lain lah. Ya kan? Dia nggak berani pajakin sektor pertambangan dan lain-lain. Ya kan? Ini kan taipan-taipan besar. Ya, jadi yang dia berani itu pajakin yang kecil-kecil, sing perintil. Itulah yang menjelaskan kenapa tax ratio Indonesia bukannya naik malah turun. Waktu saya Menko 20 tahun yang lalu, tax ratio kita, pendapatan pajak terhadap GDP, udah 11,5%. Ya. Hari ini sebelum krisis hanya 10%. Dengan krisis ini penerimaan pajak bakal lebih anjlok lagi, ya kan? Bisa-bisa hanya 65% dari target, 60-65%. Itu yang menjelaskan kita bakal kesulitan cash flow. Penerimaan pajaknya anjlok, besar sekali, dia hanya berani sama yang kecil-kecil, dan yang kedua ternyata dapat pinjaman juga makin susah. Makanya mulai meminjam dari bilateral. Bunganya memang agak lebih murah. Roadshow ya. Ya, tapi kasihnya uang gobangan. Masa 6 negara masing-masing cuma kasih pinjam, ada yang 700 juta dolar, 700 juta ya, di bawah 1 miliar. 6 negara itu cuma 4 sekian miliar dolar. Jadi ini seperti tukang utangan keliling. Iya, gobangan istilahnya. Gobangan. Kalau ngomong negara ya. Iya, betul. Ya, kemarin ke Jepang bicara sama JBIC. JBIC itu biasanya nggak invest di reksadana, di funds, dia di dalam underlying project. Betul. Itu kan bank biasa, makanya dia juga bingung. Dijanjiin 4 miliar dolar, tapi juga nggak semudah itu, dia harus ubah aturannya dulu. Sebagai bank development bank harus naruh uang di fund gitu loh. Iya. Ya, dan kita udah kebalik-balik bikin sovereign fund. Ini bukan, kalau sovereign itu artinya duit Republik Indonesia yang kelebihan yang kita taruh di fund. Ini kita harapkan funding dari negara lain. Ya, namanya bukan sovereign ini. Ini foreign fund. Foreign fund. Nah, ini apakah Menteri Keuangan kita sekarang ini nggak tahu soal itu? Atau memang sebuah kesengajaan, Bang Rizal? Ini kan persoalan juga mazhab ya, di dalam menangani segala sesuatu, di dalam ekonomi ini kita tahu gitu. Dan apakah memang Presiden mendapatkan briefing yang jelas implikasi-implikasi atas kebijakan ini? Menurut Bang Rizal kira-kira gimana? Kalau dibilang pinter mungkin, tapi kalau luar biasa pinter ya enggak. Karena orang luar biasa pinter tuh harus berani inovasi. Dari segi funding, dari segi pengeluaran, harus ada yang kreatif, bukan hanya apa yang biasa. Ya kan? Jadi ini tidak ada terobosan, karena memang yang bersangkutan tidak punya track record untuk turn around, membalikkan kondisi makro dari negatif jadi positif, atau positif kecil jadi positif besar, atau turn around korporasi, nggak punya pengalaman. Ya, track recordnya selalu dengan skandal-skandal. Hanya yang bersangkutan kan kalau di rapat kabinet banyak ngomong bahasa Inggris. Ya, presidennya kagak ngerti, menteri yang lain juga kalau debat dalam bahasa Inggris mah belepotan. Kecuali ada Fadlizon di dalam kabinet, iya kan? Gak ada masalah, lulusan London School of Economics, debat bahasa Inggris pun kagak ada masalah. Yang lain kan nggak punya nyali segede gitu. Akhirnya ya terus terang kalau di kabinet katanya yang dominan cuman Pak Luhut Panjaitan sama si Menteri Keuangan terbalik. Nah, Presiden kalau debat teknis itu kan nggak ngerti. Ya kan, dia nggak tahu, dia dijerumuskan. Makin lama ekonomi makin terjerumus. Jokowi go down.
bersama dengan kinerjanya Sri Mulyani dalam bidang keuangan gitu. Ya. Tadi Bang Rizal membuka soal dulu Asian Financial Crisis yang memang dimulai dari Thailand, kemudian menular ke Indonesia dan yang lain. Tetapi kali ini kan semua negara terkena, apalagi pandemi COVID. Dan kita khususnya sebelum pandemi pun sudah mulai merosot. Menurut Bang Rizal, kira-kira apakah ada jalan keluar kita dari jebakan utang ini, debt trap ini? Apakah, karena kan ini yang akan menanggung tentu generasi yang akan datang. Generasi sekarang dan generasi mungkin sampai ke cucu dan cicit gitu ya. Dan yang saya khawatir nanti kalau terjadi krisis yang betul-betul luar biasa, kita khawatir seperti apa yang terjadi di Yunani kan. Uang di bank saja tidak bisa diambil gitu. Yes. Gimana menurut Bang Rizal? Ya memang banyak kasus di Latin Amerika, terutama Argentina dan lain-lain, di Yunani. Karena mereka terlalu ngikutin saran IMF Bank Dunia, akhirnya bukannya cepat sembuh dari krisis, malah krisisnya itu makin dalam dan makin hancur, bahkan pemimpinnya kemudian biasanya jatuh. Ya sama, Pak Harto terlalu banyak dengerin IMF, akhirnya jatuh. Ya, betul. Ya kan, Presiden Yunani, kebetulan saya pernah ketemu, ikut jalan IMF, ngikutin program austerity 3 kali. Setiap kali rakyatnya makin miskin, ekonomi nasionalnya makin rusak, akhirnya dia malah nggak kepilih lagi. Nah, kalau kesulitan cash flow, biasa nanti ada yang mulai sarankan pinjam aja dari IMF. So we go to the same cycle again. Ya sebetulnya kita bisa hindari. Nah, kalau kita lihat krisis 98, ada 3 pola. Satu, pola Korea. Utangnya banyak. Presiden Kim Dae-jung bawa sekitar 100 pengusaha besar dari Korea ke New York. Dia minta tolong sama Menteri Keuangan Rubin, sama Lawrence Summers. Bukan, waktu itu Robert Rubin ya. Robert Rubin, Bob, sama Fed waktu itu, ya kan, supaya undangin kreditor-kreditor ke Korea. Jadi mereka lakukan sesi restrukturisasi kredit dalam 2 minggu di New York. 100 Taipan sama semua kreditor bank-bank Eropa, Amerika, sama Jepang. Selesai. Begitu pulang, ekonomi Korea mulai rebound. Jadi di roll over ya? Restructure. Restructure over. Ya, sama Alan Greenspan dibantu. Alan Greenspan, buat teleponin debitor-debitor. Ya, canggih Kim Dae-jung. Nah, yang kedua adalah Indonesia. Begitu krisis, cepat panggil IMF. Saya ingat waktu itu sebelum Kamdemsu ketemu sama Soeharto, Presiden Soeharto di istana, dia undang beberapa orang di Borobudur, minta pendapatnya. Saya satu-satunya yang mengatakan, Mr. Kamdemsu, kita nggak setuju IMF masuk ke Indonesia, karena ini akan membuat krisis lebih dalam lagi. Ekonomi akan lebih anjlok lagi. Sebaiknya Indonesia nggak usah ikut IMF nggak usah ikut campur ekonomi Indonesia. Tapi mayoritas yang hadir di situ setuju. Menteri-menteri Soeharto setuju semua, termasuk Wijoyo dan kawan-kawan, Mari Muhammad. Akhirnya Soeharto tenggelam bersama nasihat IMF itu. Nah, ada yang ketiga, yaitu Malaysia, Mahathir. Jadi di sidang kabinet tiba-tiba ada kawan kita, Wakil Perdana Menteri Anwar Ibrahim sarankan supaya undang IMF. Nah, Mahathir dapat nasihat dari Gubernur Bank Sentral Malaysia pada waktu itu, lulusan Inggris, namanya Zeti, perempuan. Dia udah kasih nasihat sama Mahathir,
jangan ikutin saran IMF. Betul. Kalau itu terjadi, ekonomi Malaysia hancur, pemerintahan Mahathir bisa jatuh, ya kan? Akhirnya Mahathir tidak mau ikut program IMF, akibatnya Anwar Ibrahim mesti disingkirkan. Tetapi yang dia lakukan, dia perkenalkan capital control. Uang yang sudah masuk, uang asing udah masuk Malaysia, nggak boleh keluar dulu selama 2 tahun. Apa yang terjadi? Mata uang ringgit Malaysia stabil. Stabil, betul. Ekonominya stabil, tetap tumbuh 6-7%. Mahathir nggak jatuh. Nah, berbeda sekali sama Indonesia. Ikut nasihat IMF, ekonomi tadinya 6%, anjlok minus 12,9%. Pengangguran hampir nambah 40%. Corporate bankruptcy besar sekali. Akhirnya biaya penyelamatan bank BLBI dibandingkan GDP Indonesia termasuk terbesar. Itulah blunder akibat ikut saran IMF Bank Dunia. Dan depresiasi rupiah yang sangat dalam. Depresiasi rupiah dari tadinya Rp3.000 ya per dolar, jadi hampir 15.000. Iya, malah 2.200-an kan? 2.200 awalnya, merangkak ke 3.000, anjlok ke 15.000. Iya. Nah, tidak banyak pejabat di Indonesia yang paham tentang ini. Ya, padahal tahun 98 awal kuartal pertama kami mengundang Dirut Bank Dunia Wolfenson, orang Inggris, ke Jakarta. Di situ di depan wartawan asing sama Wolfenson kita bacakan petisi tentang Bank Dunia. Dan itu ditandatangani oleh hampir 17 tokoh nasional Indonesia, mulai dari Nurhalis Majid, Buyung Nasution, dan segala macam lah. Kami yang initiate, kita bacakan itu. Satu kritik kami bahwa banyak proyek Bank Indonesia selama Soeharto itu yang dikorup. Bank Dunia harus memulai program anti korupsi. Yang kedua, ramalan-ramalan Bank Dunia 97, 98 bahwa ekonomi Indonesia bagus-bagus saja ternyata salah semua. Nggak benar, meleset. Wolfenson mengakui di depan umum bahwa satu, memang banyak proyek Bank Dunia yang dibocor, dikorupsi, dan yang kedua banyak amalannya yang salah kalau lagi krisis gitu. Akhirnya dia minta ketemu saya di suite di Four Seasons berdua. Dia bilang, Dr. Ramli, saya betul-betul kaget korupsi proyek Bank Dunia ini tidak hanya terjadi di Indonesia, kemungkinan besar di daerah lain. Oleh karena itu, sepulangnya dari Jakarta, saya akan gerakan anti korupsi dan good governance di seluruh proyek Bank Dunia. Seluruh pejabat Bank Dunia harus kursus 6 minggu tentang good governance dan anti corruption. Yang kedua, saya akan ambil inisiatif dengan Uni Eropa untuk membiayai gerakan anti korupsi di Indonesia. Apa yang kemudian dikenal sebagai government reform. Waktu itu Dillon yang dibayain 8 juta dolar lebih. Ya kan? Itulah yang membiayai studi dan undang-undang KPK. KPKPN dulu awalnya. Ya kan? Dan undang-undang KPK. Dan membiayai ICW segala macam, itu sebagian dari dana ini. Nah, yang ketiga, dia bilang dia akan pecat Direktur Bank Dunia di Indonesia. Karena laporannya banyak ngaco. Dipecat namanya waktu itu Dennis Detrey, dia pecat cepat. Yang ketiga, dia mengakui bahwa kami salah dalam menilai ekonomi Indonesia. Nah, harusnya kan ini menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia hari ini, ya kan? Jangan terlalu dengar apa yang dikatakan Bank Dunia, IMF, karena mereka nggak ngerti-ngerti amat juga tentang kondisi Indonesia. Dan yang kedua adalah
kalau itu gradual change, kondisi normal, ramalan Bank Dunia, IMF banyak benarnya. Tapi begitu ada krisis, ada structural break, mereka nggak bisa tebak semua. Betul, betul. Ya, mohon maaf kami satu-satunya ekonom di Indonesia yang ungkapkan ini bakal terjadi. Dan saya dimuat di Wall Street Journal dan sebagainya waktu itu. Nah, esensinya bahwa semester depan kita akan mengalami krisis likuiditas. Jangan mudah minta tolong sama IMF. Ada banyak cara kok, ya kan, supaya kita bisa perbaiki kondisi ekonomi kita. Saya sependapat ya, jangan sampai kita minta tolong lagi pada IMF di saat krisis. Yes. Ini kita ingatkan nih, bulan sekarang nih, dari bulan Desember ya kan. Dan kalau kita lihat kan IMF tuh kritik terhadap IMF sudah terlalu banyak, termasuk dari orang-orang yang pernah berada di dalam. Dan IMF ini selalu di dalam krisis itu menerapkan one size fits all. Yes. Jadi resepnya itu juga. Yeah. Di mana-mana udah kayak copy paste gitu ya. Dan menurut saya waktu 97-98 juga saya baca ekonom-ekonom Jeffrey Sachs dan lain-lain baca ini kalau IMF datang itu pasti seperti mereka itu bukan memadamkan api yang sedang terbakar, tapi menyiramkan bensin ke tengah api. Yes. Kan begitu ya, Bang? Iya, betul. Dan ini rupiah pasti anjlok, setiap dia datang tuh rupiah anjlok, bukannya membaik. Nah, jadi kita lihat apakah nanti pada ramalan Bang Reza Ramli prediksi semester pertama ini kita akan pemerintah terutama minta bantuan lagi kepada IMF dan Bank Dunia atau tidak. Nah, karena menurut saya kita punya kewajiban untuk mengingatkan bahwa keterlibatan IMF selalu ujungnya adalah misery. Makanya ada yang yang bilang nih apa namanya? International Misery Fund. Bang Rizal, jadi saya melihat analisa-analisa Bang Reza Ramli dari dulu ya, yang saya lihat memang cukup tajam dan komprehensif gitu untuk melihat bagaimana situasi nasional maupun situasi global. Dan kini kita dihadapkan kepada tantangan itu sangat-sangat super serius, dan Bang Rizal tadi sudah memberikan warning yang sangat penting menurut saya dan harusnya ada pelajaran. Nah, namun kita akan melihat dari pola yang ada, tidak pernah belajar dari sejarah nih ya Bang Rizal. Dan pada ujungnya kita didadak pada satu krisis multidimensi. Apakah ini sebuah destiny kita? Ya, kan sejarah sering berulang dan kemudian terperosok kepada lubang yang sama atau semacam itu. Tapi yang saya lihat dari sejarah tadi Bang Rizal ada 3 pola atau 3 contoh Korea, Indonesia dengan Malaysia. Dan kelihatannya kita tidak ada tanda-tanda mau out of the box ya, berpikir atau melakukan tindakan out the box. Lantas dalam situasi yang seperti itu, apa saran Bang Reza Ramli kepada masyarakat pada umumnya? Misalnya dalam persoalan tadi pendapatan sudah susah, cash dan seterusnya. Yang saya khawatir ya perbankan kita, apakah sanggup ya, apalagi diberitakan beberapa waktu lalu ada beberapa bank mengalami persoalan yang cukup serius. Ada orang yang punya tabungan bahkan deposito tapi tidak bisa diambil dari bank. Apakah kemungkinan ini bisa terjadi dan apakah orang sudah seharusnya memegang cash atau bagaimana Bang Rizal? Jadi setiap krisis kita kan bank banyak. Ada 5 bank besar, 10 bank besar. Sisanya ratusan tuh yang di bawah. Setiap krisis itu uang itu ngegeser. Naik justru ke bank 5 bank besar. Ya, nah itu gejalanya juga mulai terjadi sekarang. Jadi banyak bank menengah yang mulai kesulitan, kesulitan lah, cash flow dan sebagainya. Nah, sayangnya saya belum melihat bagaimana cara pemerintah akan mengatasi ini. Yang terjadi itu bank BUMN dikasih tambahan likuiditas dengan harapan bank BUMN ini jadi payung
nanti bagi bank kecil dan menengah yang mengalami kesulitan cash flow. Tapi itu berbahaya, ya, karena tadinya bank-bank BUMN ini sehat, kemudian dicantolin bank bermasalah, itu bisa nyeret ke bawah. Iya kan? Seandainya ini dilakukan tanpa perencanaan yang benar, bagaimana menghandle krisis ini, bukannya menyelesaikan masalah, create masalah baru. Karena bank udah bagus, dicantolin bank masalah, akhirnya nyungsep juga gitu. Nah jujur aja sampai hari ini saya belum baca apa langkah-langkahnya, apa skenarionya kalau terjadi krisis bank. Ingat nggak 98? Ya, itu mula-mula pemerintah ikutin saran IMF, tutup 16 bank kecil. Iya, betul. Di atas kertas nggak ada efeknya 16 bank kecil. Itu bulan November 97. Iya, itu yang nyarankan pegawai-pegawai IMF dokter masih muda yang belum punya pengalaman. Iya kan? Apa yang terjadi begitu 16 bank kecil ini ditutup, rakyat ketakutan jangan-jangan ini terjadi dengan bank-bank besar. Akhirnya dia rame-rame datang ke BCA ambil uang cash, BCA nggak punya uang, mesti diturunkan helikopter buat drop uang. Akhirnya BCA collapse, bank besar lainnya, Danamon, lain-lain, ya kan puluhan bank collapse. Sehingga akhirnya mesti dibantu dengan BLBI yang bermasalah itu. Poin saya, ini pemerintah belum punya pengalaman juga ngeberesin bank, ya tanpa bikin masalah. Sri Mulyani misalnya kasusnya kan Senturi. Senturi itu ya kan skandal. Karena dana pihak ketiganya kurang dari 2 triliun. Harusnya diberesin aja itu, beres tuh bank. Tapi dia suntikin 6,7 triliun. Ya, buat kemana-mana gitu loh. Ya, dia nggak punya track record, nyelamatin bank tanpa uang. Rizal Ramli nyelamatin waktu itu Bank BII. Yang diras setengah triliun lain-lain. Padahal Bank BII itu 9 kali lebih gede dari Bank Senturi. Nah, kami dapat memo dari Bank IMF, Bank Dunia, ini hanya bisa diselesaikan dengan suntik BLBI jilid 2 sekitar hampir 4,5 triliun atau tutup total 5,5 triliun. Nah, saya tukang ngeritik nyelamatin bank dengan pakai uang rakyat. Masa saya mau lakukan? Akhirnya saya cari jalan sendiri. Saya panggil Dirut Mandiri waktu itu, Pak Adi Nelu, saya panggil Pak Anwar Nasution, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Hari Minggu ke rumah dinas, saya bilang kita nyelamatin bank ini out of the box, tidak pakai BLBI. Caranya Mandiri ambil over Bank BII, hanya sementara saja, tidak boleh ada transaksi 1 perak pun. Kalau bocor dari Pak Edi Nelu, gua pecat Pak Edi Nelu jadi dirut. Kalau dari Bang Anwar, tak ubah Bang Anwar. Anwar ingat, Rizal kamu lebih muda dari saya, tapi saya tahu kamu gila, gua nggak mau urusan sama lu. Iya kan? Nah, besoknya kita ada press conference, kita umumkan bahwa Bank Mandiri ambil over Bank BII. Nasabah harap tenang karena di belakang Bank Mandiri ada Republik Indonesia. Yang kedua, saya ganti direksi Bank BII. Tadinya semua Chinese, setengahnya pribumi, Chinese kita gabungin, kita kasih target, kumpulin semua nasabah, kasih tahu bahwa bank ini tidak mungkin kolaps karena ada Mandiri di belakang. Kalau ragu-ragu, kasih premium interest rate 1%. Saya kasih waktu kamu 3 bulan. Kalau kamu gagal, kamu akan dipecat karena saya harus ngundurin diri. Resikonya. Apa yang terjadi? Panggilin nasabah, dijelaskan dalam waktu kurang dari 8 minggu itu uangnya balik semua. Akhirnya BII stabil, akhirnya merger itu, take over itu kita batalin.
Udah nggak matching gitu loh. Nah ini pertama kali dalam sejarah Indonesia nyelamatin bank tanpa uang rakyat. Iya. Saya lakukan itu waktu krisis banyak sekali. Nyelamatin PLN, ya, yang modalnya minus 9 triliun, asetnya 50 triliun, kita lakukan revaluasi aset sehingga asetnya naik, ya, modalnya akhirnya naik dari minus 9 ke 104 triliun. Sisanya kita pakai modal kerja. Jadi banyak sekali kita nyelamatin BUMN, bank, tanpa pakai uang negara. Iya. Nah pemerintah hari ini nggak punya pengalaman gini-ginian. Di kepalanya selalu bagaimana pakai uang negara. Nyelamatin apa? Dicolong pula dalam proses perjalanannya gitu loh. Iya. Makanya saya nggak percaya mereka mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ini. Nah, saya mau nyambung soal Omnibus Law, Ya. Bang Rizal. Pemerintah memaksakan Omnibus Law, termasuk kemudian juga dipercepat prosesnya di DPR, tapi banyak resistensi dari berbagai kalangan, terutama dari kalangan buruh dan lain-lain. Tetapi yang dijanjikan oleh pemerintah ini akan datang investasi berbondong-bondong, kan begitu ya? Termasuk kalau kita lihat janji-janji ini ya yang selalu muluk-muluk, tidak juga biasanya terjadi. Tapi melihat keadaan sekarang dan beberapa bulan ke depan, apakah Omnibus Law ini memang akan ada dampaknya menurut Bang Rizal? Sebetulnya sederhana kok. Mereka nggak pernah bisa memberikan perkiraan berapa investasi yang bakal masuk dengan Omnibus Law, berapa pertumbuhan ekonomi, dan berapa lapangan kerja yang diciptakan. Tidak pernah ada angka-angka perkiraan lah. Sehingga ini cuma janji-janji kosong. Dan Indonesia, orang semua investor di luar negeri ngerti kok. Iya kan? Ada peraturan, undang-undang, birokrasi yang korup dan ribet. Harusnya itunya yang dibenerin sehingga investasi datang. Tapi malah yang beginian, ya kan? KPK-nya dilemahkan, ya kan? Undang-undang ini tidak menjamin bahwa jadi lebih sederhana. Saya lihatnya sederhana, undang-undangnya aja berapa? 800 halaman. Ya, nanti tambah PP 1.200 halaman. Siapa investor dalam luar negeri yang bakal baca itu? Yang ada makin ribet. Ya, dan pejabat karena mentalnya memang tukang pres, tukang malak, ya kan? Dia justru semakin banyak pasal, dia makin banyak mainin gitu loh. Saya sih nggak percaya. Fadli, waktu saya Menko tahun 2000, ekonomi dari negatif minus 3, dalam 21 bulan kita naikin 4,5%, itu 7,5%. Kemiskinan kita kurangi 1 tahun 5 juta orang. Jokowi 6 tahun, setiap tahun hanya ngurangin kemiskinan 1 juta. Ekspor kita naikin 2 kali, Gini Index paling benar. Jadi ada banyak cara untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, bukan Omnibus Law. Bahkan seandainya Allah ngizinkan Rizal Ramli jadi presiden, hari pertama saya bikin perpu. Tak batalin ini undang ngaco ini Omnibus Law ini. Dengan satu tanda tangan doang. Kita cari cara lain supaya ekonomi Indonesia bisa pulih cepat dan bisa tumbuh lebih tinggi dan menciptakan lebih kerja lebih banyak. Bisa kok tanpa pakai Omni Cilaka ini. Jadi sebenarnya banyak perubahan itu bisa dilakukan hanya dengan selembar kertas. Asal memang pemerintahnya mempunyai visi, mempunyai direction yang jelas gitu kan Bang. Jadi Bang Rizal mengatakan bahwa janji-janji investasi dengan adanya Omnibus Law yang sudah mengoreksi puluhan 79 undang-undang ini kemungkinan besar tidak akan terrealisasi sebagaimana janjinya. Kan gitu Bang ya? Dan tentu ini menurut saya akan menjadi masalah juga ke depan. Di samping tadi tanda-tanda krisis ekonomi dan krisis multidimensi di depan mata, investasi yang dijanji-janjikan ini seperti pungup merindukan bulan, tidak hadir.
Tapi ini sudah menciptakan kegaduhan di berbagai tempat, terutama kalangan buruh yang kita lihat demonstrasi di mana-mana, mahasiswa dan juga yang lain-lain gitu ya. Jadi apa yang bisa kita harapkan kalau misalnya pemerintah ini selalu salah resep gitu ya, salah diagnosa dulu ya, salah resep. Ya. Menurut Bang Reza Ramli, dari mana kita harus mulai untuk misalnya melakukan perbaikan lah, kalau kita memang menginginkan perbaikan di dalam pemerintahan ini? Ali, sebetulnya itu pertanyaan susah dan berat jawabnya. Karena selain krisis ekonomi, COVID, salah obat, salah diagnosa, ada masalah lain. Ya, semangat Islamfobia ini mengadu bangsa kita. Padahal kalau kita sungguh-sungguh negara Pancasila, kita tidak boleh fobia terhadap agama apapun. Mau Islam, Kristen, Yahudi, dan sebagainya. Iya kan? Iya, betul. Yahudi mah nggak masuk lah di Indonesia. Iya. Tapi kebayang nggak Fadli, terbayang nggak Fadli, seandainya Fadli Presiden Amerika, kemudian Protestan fobia. Iya, betul. Iya kan? Nggak suka orang Protestan. Atau selesai. di Filipina. Atau di Filipina. Katolik fobia. Selesai. Iya, iya. Iya kan? Ini Rizik dijadiin musuh paling besar, paling hebat. Padahal musuh kita paling besar itu kemiskinan, pengangguran, Iya. dan sebagainya. Ya, bukannya fokus menyelesaikan masalah-masalah besar supaya rakyat kita lebih makmur, malah ngegedein Habib Rizik jadi musuh negara nomor 1. Kuyo-kuyo lah. Satu hal memang ini mengalihkan perhatian, jadi orang nggak fokus dengan masalah yang real. Tapi itu menimbulkan luka, menimbulkan perasaan ketidakadilan yang akhirnya adu domba di antara bangsa kita, dan buntutnya nanti semua akan bertemu di satu titik, krisis finansial, cash flow, ekonomi, masalah sosial, masalah politik. Kalau itu tidak bisa dihindarkan, pasti terjadi perubahan. Bisa terjadi regime change ya. Bisa terjadi perubahan.